Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan TOT 1 pada sore hari ini. Di tengah suasana Ramadan ini, semoga ibadah puasa teman-teman semua dilancarkan sampai waktu berbuka nanti. Amin. Yang saya hormati, pemateri kita pada hari ini, serta teman-teman peserta yang hadir, baik mahasiswa maupun adik-adik siswa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan TOT 1 dengan tema Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau biasa dikenal dengan OPSI. Semoga sesi hari ini jadi kegiatan ngabuburit yang bermanfaat, penuh insight, dan menambah amunisi untuk teman-teman yang ingin berprestasi melalui riset. Perkenalkan, saya Novidia Ramatika yang akan menjadi moderator untuk memandu rangkaian acara TOT 1 pada hari ini. Sebelum kita mulai, awal-awalnya boleh kayak kita cek semangat dulu. Teman-teman kan lagi puasa, kira-kira masih pada semangat kan puasanya? Nah, kalau misalnya udah siap untuk TOT 1 dan siap ngabuburit bareng dan menyimak materi dari pemateri nanti, boleh kali tik 1 di kolom chat Zoom. Atau bisa kali kasih reaction atau reaction jempol atau reaction favorit kalian. Wih, mantap banget. Udah pada satu, 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 satu. Bacanya cepet nih. Wih, mantap. Karena udah pada semangat banget nih kayaknya teman-teman semua. Langsung aja kita masuk ke acara intinya. Sebelumnya, saya izin mengingatkan beberapa hal ya teman-teman. Pertama, teman-teman jangan lupa isi link presensi yang akan dikirimkan melalui chat Zoom. Lalu diharapkan untuk tetap mute selama pemaparan materi agar suara materi dapat terdengar jelas. Dan yang terakhir, jangan lupa juga dicatat poin-poin pentingnya untuk bekal pengisian resume atau ringkasan yang akan dikirimkan selesai acara nanti. Baik, untuk selanjutnya kita beranjak ke acara inti. Sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, tanpa berlama-lama lagi, TOT 1 dengan tema si resmi kita mulai. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi pemaparan materi. Biar ngabuburit kita makin bermakna, hari ini kita akan belajar langsung dari narasumber yang luar biasa banget, yaitu Kak Dini Delviana. Boleh Kakak Operator mulai ditampilkan CV dari. Baik, baik teman-teman. Saya izin membacakan profil pemateri keren kita pada sore hari ini. Jadi pemateri kita pada sore hari ini adalah Kak Dini yang merupakan lulusan S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta tahun 2020 sampai 2024. Beliau memiliki minat kuat di bidang pendidikan sains dan kimia, khususnya dalam mengembangkan pembelajaran yang kreatif, struktur, dan mendukung kemampuan riset siswa. Kak Dini juga terbiasa bekerja kolaboratif maupun mandiri dengan gaya kerja yang disiplin, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Dari sisi pengalaman, Kak Dini saat ini berperan sebagai guru IPA, serta memiliki rekam jejak sebagai pengajar atau tutor kimia dan master teacher. Beliau juga pernah menjadi asisten laboratorium praktikum kimia di UNJ. Lalu selain mengajar, Kak Dini juga aktif membina siswa dalam jalur prestasi, diantaranya sebagai pelatih OSN IPA dan pembina KIR atau kelompok ilmiah remaja di beberapa sekolah, termasuk pendampingan persiapan seleksi, latihan soal, pembinaan eksperimen, hingga pendampingan karya ilmiah untuk kompetisi seperti OPSI. Untuk prestasi dan karya, Kak Dini sendiri sudah meraih banyak berbagai penghargaan, seperti bronze medal di Youth International Science Fair dan best poster pada seminar keilmiahan dan hasil penelitian, serta capaian di ajang nasional seperti PIMNAS, dan mendapat
mendapatkan beberapa pendanaan PKM. Beliau juga produktif menulis karya ilmiah dan mengembangkan program pemberdayaan, salah satunya terkait pemanfaatan limbah masker medis yang telah dituangkan dalam karya HKI dan publikasi jurnal. Wah, keren banget gak sih ini teman-teman pemateri kita pada sore hari ini. Boleh kali ya tepuk tangan dulu nih secara virtual yang meriah untuk Kak Dini. Mantap. Udah tanpa berlama-lama, langsung aja kita sapa dulu pemateri kita sore hari ini. Halo Kak Dini, apakah Kak Dini sudah terhubung dengan kami? Halo, suara aku terdengar nggak? Apa kabarnya nih Kak di sore hari ini? Alhamdulillah baik. Novi gimana? Alhamdulillah baik. Kak Dini lagi puasa nggak Kak? Kebetulan enggak ya, lagi dapet privilege. Oke. Kayak teman-teman yang lain kebanyakan puasa. Pokoknya semangat buat teman-teman yang lain. Nah, kalau boleh tahu, Kak Dini sekarang lagi sibuk atau di kegiatan apa nih, Kak? Ngajar sih ya pastinya gitu, ngajar terus juga opsi kan ya. Jadi walaupun di rumah gitu ya, ya liatin revisi-revisi kayak gitu gitu. Keren banget, Kak. Semoga setiap aktivitasnya dilancarkan ya, Kak ya. Oke. Kak Dini sendiri udah siap belum nih, Kak, untuk menyampaikan materi pada sore hari ini? Siap dong. Mungkin teman-teman yang lain nih kan karena puasa ya, ya sekalian biar waktunya berlalu cepat gitu ya. Semoga bisa enjoy. Betul, kita ngabuburit bareng Kak Dini dengan materi opsi. Oke, karena Kak Dini sudah siap dan teman-teman yang lain juga pastinya udah sangat menantikan materi opsi pada sore hari ini. Untuk Kak Dini, dipersilakan menyampaikan materi selama 60 menit ke depan. Waktu dan tempat kami Terima kasih ya Novi. Ini berarti share screen-nya dari operator ya? boleh Kakak operator minta tolong bantuannya untuk share screen materi untuk Kak Dini. Oh, mungkin nanti kurang lebih nggak 60 menit kali ya. Walaupun saya sebenarnya nggak puasa gitu ya. Kayak kalau 60 menit tiapin gitu agak aus ya. Oke. Um, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih kepada PJTOT gitu ya yang udah menyelenggarakan ini gitu. Kayak tadi saya lihat juga banyak dari selain Fasil ya, mungkin dari siswa gitu ya. Ada gak nih yang dari siswa? Soalnya kayaknya di rename-nya gitu ya. Wah, saya nggak bawa pasukan juga sih kayaknya. Jadi, oke ya, kita belajar bareng-bareng aja gitu kan. Karena sebenarnya yang ikut lomba opsi kan bukan saya ya, siswa-siswa gitu. Jadi ya point of view-nya dari point of view pelatih gitu kan. Jadi nanti kita belajar bareng-bareng juga gitu karena buku panduannya udah ada. Oke, opsi gitu ya atau Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia tentunya ya riset gitu kan ya. Beda lagi sama apa namanya lomba-lomba puspesas lainnya mungkin ada fiksi ada FLS 3N OSN kayak gitu-gitu jadi ini lebih fokus ke penelitian gitu gimana sih siswa meneliti gitu baik dari jenjang SMP ataupun SMA sederajat. Oke, next mungkin boleh di share screen full, bisa nggak yang titik tiga itu? Oh ya udah, oke next aja nggak apa-apa. Oke, ini ya tadi opsi itu lomba penelitian gitu untuk mendorong murid, siswa gitu kan, mengembangkan inovasi, terus juga yang unik, yang kreatif gitu. Jadi
yang digarisbawahi itu berarti emang harus unik, inovatif, dan kreatif gitu. Kalau misalnya unik aja tapi udah ada kan juga nggak boleh ya. Tentunya harus inovatif dan juga kreatif kayak gitu. Jadi harus yang belum pernah ada gitu atau kita bisa mengembangkan yang udah pernah ada gitu. Terus tujuannya juga untuk berkontribusi gitu ya kepada masyarakat gitu dalam memberikan solusi. Karena kalau misalnya ngomongin riset gitu kan pasti ada awalnya ada masalah gitu ya. Setelah ada masalah ya kita ada solusinya kayak gitu buat Indonesia gitu kan. Karena nanti pun pendanaannya dari pemerintah. Oke, next. Oke, tujuan opsi menumbuhkan budaya riset dan berpikir ilmiah gitu ya di kalangan SMA sederajat sama SMP gitu yang melalui kegiatan penelitian yang sistematis dan bertanggung jawab. Makanya di opsi ini kan kita disuruh ini ya pertama ada proposal gitu kan. Habis proposal atau si rencana penelitian ini baru melanjutkan ke penelitian. Habis itu baru kita mempresentasikan hasil penelitiannya gitu ke siswa tersebut kayak gitu. Jadi emang harus sistematis. Kita nggak bisa bikin apa namanya hasil penelitiannya dulu gitu kan nggak bisa langsung ke situ nggak bisa langsung penelitian gitu kalau misalnya kita belum bikin proposal gitu. Menurut dosen juga kalau misalnya nih udah bikin proposal berarti itu 70% penelitiannya itu udah berjalan gitu loh karena apa. Untuk penelitian dan hasil kan kita tinggal ngikutin aja ya dari proposal yang udah kita jadikan. Oke, yang kedua mengembangkan kreativitas, inovasi, dan kemampuan pemecahan masalah itu yang ada di lingkungan sekitar itu. Apalagi lingkungan sekitar banyak masalah gitu kan. Seharusnya kita bisa gali gitu dari lingkungan sekitar, nggak usah jauh-jauh ke yang tempat-tempat lain gitu. Oke, next. Kayak bidang yang dilombakan. Oh ya, mungkin kalian juga, aku ini ambil PPT-nya dari sosialisasi, dari panduan gitu ya. Jadi kalau mau lebih lengkapnya mungkin nanti bisa dibaca sendiri gitu. Ini aku secara garis besar aja. Kalau SMP pasti ada IPA, IPS, IPT. Sedangkan SMK, SMA itu IPS. Mirip-mirip gitu ya. Terus FTR sama MST. Next. Untuk di SMP itu penyebutannya sih lebih sederhana gitu ya, IPA, IPS, IPT gitu. Yang dimana kalau misalnya IPA berarti kan kaitannya dengan fisika, biologi, kimia gitu ya. Terus terhadap gejala alam, biologis, fisis, reaksi kimia gitu kan. Sama lingkungan yang melibatkan makhluk hidup gitu, biotik sama abiotik yang tidak hidup kayak gitu. Misal kita bikin apa inseksida mungkin atau bikin skincare alami atau yang lainnya itu berarti kan masuk ke IPA. Terus outputnya ini apa sih? Dia outputnya adalah pengetahuan baru gitu ya, atau teori baru atau juga sebuah konsep. Sedangkan IPS gitu ya, dia lebih ke tentang sosial gitu karena ya itu pengetahuan sosial ya tentunya. Terus juga kita bisa menganalisis dari cara-cara masyarakat itu berperilaku seperti apa, berinteraksi gitu kan. Interaksi juga yang melibatkan ada sosial di situ, ada ekonomi mungkin, ada pendidikan. Jadi itu bisa masuk ke IPS. Terus outputnya sama kayak IPA, dia lebih ke pengetahuan baru atau konsep baru gitu. Next ada IPT yang dimana kalau IPT ini dia merancang gitu ya, mengembangkan produk gitu. Tentunya berangkat dari masalah ya. Maksudnya kita jangan tiba-tiba bikin produk, berarti harus ada masalah lalu oh bisa nih dibuat produk kayak gitu. Jadi outputnya emang harus produk atau purna rupa gitu. Jadi nggak boleh cuma ini nih prototype gitu kan, prototype untuk apa namanya monitoring apa namanya monitoring AC gitu, AC otomatis gitu. Jadi apa di suatu kelas gitu, misal banyak orang terus AC-nya otomatis jadi dingin gitu kan. Itu harus dibikin sebuah alatnya tuh di-connecting ke komputer, ke AC gitu. Kita nggak bisa cuma gagasan gitu kayak kalau di Mawapres kayak GK gitu nggak boleh. Jadi emang harus produk. Next. Sebenarnya buat penyebutan SMA gitu ya, bidang di SMA ini mirip ya in general gitu ya mereka tuh mirip sama si
SMP, tapi mungkin beda penyebutannya aja. Jadi kalau IPA itu MST, Matematika, Fisika, Kimia, Biologi di situ. Terus ada ilmu-ilmu yang melengkapi gitu ya. Kalau IPA kan misal biologi kan ada pertanian, nah masuk ke situ. Ilmu kesehatan, ilmu gizi, masuk ke situ juga. Sedangkan ISH miripnya sama IPS tadi. Ada sosial, psikologi, pendidikan, bahasa gitu. Jadi kalau kita analisis tata bahasa Gen Z, kata tata bahasa apa tuh sekarang kan anak-anak respect ponger kayak gitu-gitu ya. Itu berarti nanti masuknya ke ISH gitu kan. Terus kalau FTR tadi sama kayak dengan IPT kayak gitu. Jadi kalau kita mau bikin misal sistem pengukuran dan monitoring cerdas atau robotik, pokoknya tentang elektronika. Terus juga apa IoT, Arduino gitu itu berarti masuknya ke FTR. Kalau misalnya fisika, bedanya sama FTR mungkin ya. Kalau fisika kan tadi ya penerap lebih ke outputnya, tadi outputnya konsep atau sebuah apa namanya eh, pengetahuan baru gitu. Kayak ada, oh ternyata misal berapa persen gitu dipengaruhi dan yang lain. Nah itu berarti masuknya ke MSc tadi. Tapi kalau misalnya fisika, tapi dia outputnya tuh bikin produk gitu, produk yang menerapkan ilmu fisika. Berarti kan masuknya ke FTR gitu, karena FTR itu kan T-nya terapan gitu. Jadi bedainnya di situ. Next. Ini bisa dilihat juga gitu ya untuk tahap waktu dan pelaksanaan. Semoga aja gitu ya ada perpanjangan gitu ya di proposal, tapi kita tetap harus prepare gitu kan. Mungkin adik-adik di sini gitu ya. Ingat ya itu 7 Maret. Terus juga untuk teman-teman apa namanya? Hasil kalau misalnya kalian mendapatkan tanggung jawab dari sekolah, reminder terus-terusan gurunya gitu. Kita berapa kali pertemuan ya Bu? Soalnya kan udah 7 Maret gitu kan. Puasa sampai traweh itu harus dikerjain gitu kan afternya lah gitu jadi kita harus siap-siap gitu jadi jangan mengandalkan perpanjangan gitu jadi karena apa sosialisasinya ini baru 12 Februari kemarin ya emang agak lucu gitu cuma ya udahlah kan kita hanya bisa mengikuti ya mau protes gimana pun jadi kita hanya bisa mengikuti lalu ada pendaftaran dan unggah proposal yang tadi aku bilang sampai 7 Maret yang dimana sebenarnya kalau kewajiban fase ini hanya membimbing untuk apa perancangan si proposal ini gitu kan. Sedangkan pendaftaran itu ya dilakukan sama operator sekolah gitu. Karena kan harus memasukkan apa ya data pokok sekolah dan lain sebagainya gitu. Cuma memang kadang-kadang kita juga disuruh upload nih gitu. Tapi kalian kalau misalnya dapat tanggung jawab itu make sure aja udah kayak terupload gitu loh nanti udah ada buktinya juga screenshot gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa kita nggak disalahin nih sama sekolah gitu kan. Terus habis itu dari pihak Puspresnasnya gitu kan melakukan verifikasi administrasi, terus penilaian gitu. Harus diumumin 6 April gitu. Mungkin emang sangat cepat gitu ya karena mau Lebaran. Terus habis itu ada pelaksanaan penelitian. Nah ini beda sama tahun lalu ya. Pelaksanaan penelitian tahun ini tuh lebih apa ya lebih lama gitu dari April sampai Agustus. Kalau tahun lalu kalau nggak salah tuh cuma 3 bulan aja. Jadi tahun ini lebih lebih cepat di proposal tapi lama di penelitian. Terus batas waktu unggahnya sampai 31 Agustus dan mulainya 13 September. Jadi akan ada final OSCE di 24 sampai 30 September. Biasanya itu ada di beda-beda ya kota-kota ya. Tahun lalu di Surabaya, tahun 2025 di Surabaya, 2024 di Jakarta, di Novotel, di Mangga 2. Jadi beda-beda gitu tergantung nanti tahun 2026 di mana gitu. Mungkin di Bali gitu ya sekalian liburan. Oke, nggak tahu deh tapi masalah aja. Oke, next. Oke, ternyata yang tadi aku bilang gitu karena mungkin kebijakannya juga berbeda gitu kan ya. Ganti presiden, ganti menteri gitu. Walaupun sebenarnya tahun lalu tuh menterinya masih yang sama gitu. Untuk pembaruan opsi 2026 itu yang pertama adalah setiap satuan pendidikan gitu ya atau sekolah itu dia proposalnya harus kurang dari 10 atau maksimal
tim per bidang. Jadi kalau misalnya di total itu ada 30 tim bidang gitu kalau mau maksimalnya gitu kan. Terus tim diwajibkan terdiri dari dua siswa gitu. Jadi memang harus timnya dua siswa karena tahun sebelumnya tuh boleh satu siswa kayak gitu. Jadi saya pernah ketemu dia sendiri gitu kan. Terus ditanya kenapa kamu sendiri gitu. Terus dia jawab kayak karena ini yang satunya nggak mau modal gitu. Jadi ya udah dia mau bikin sendiri aja gitu. Dia kebetulan produknya IPT. Terus yang ketiga membatasi anggaran penelitian RAB maksimal 15 juta. Jadi untuk tahun ini kita kayak PKM gitu loh jadinya ada pendanaan gitu kan. Terus maksimalnya 15 juta. Jadi kurang dari 15 juta juga boleh ya. Apalagi kalau yang IPS kan eh, biasanya mungkin dari hasil wawancara atau apa namanya kuesioner dan sebagainya. Jadi tidak terlalu membutuhkan dana yang banyak gitu ya. Jadi kalau bikin anggaran nanti jangan oh kan boleh 15 juta, kita lebih-lebihkan, nggak usah. Jadi sesuai dengan kepentingan aja gitu. Kalau sejuta ya sejuta. Terus ada kegiatan Research Idea Challenge di tahap nasional. Ini juga baru banget karena tahun sebelumnya tuh nggak ada. Dan yang Rich ini dia masuk ke dalam penilaian kayak gitu. Jadi salah satu di nasional ada apa ya namanya program ini gitu. Kalau sebelumnya kan cuma presentasi, terus pameran, poster, nah sekarang ada Reach gitu. Terus yang kelima juga proposal ini harus menyertakan pernyataan penggunaan kecerdasan artificial gitu atau AI. Jadi mungkin karena mereka juga mengikuti gitu kan perkembangan zaman, jadi kayak pasti kita nggak mungkin gitu ya menggunakan AI gitu. Mungkin nanti dari siswanya ya jujur aja gitu. Cuma ya jangan karena boleh jadi pakai AI gitu kan, tetap harus original gitu karena nanti akan ketahuan di Turnitin plagiarismenya gitu. Jadi tetap harus ada yang pernyataan penggunaan AI ini di lampiran gitu. Next. Ini kalau kecepatan boleh ini ya, kecepatan gak sih? Oke, untuk panduan proposal opsi sama ya, namanya proposal tuh ada sampai bab 3 gitu kan, sebuah rancangan untuk melakukan penelitian. Untuk teknis si ketentuan dokumennya ada 8 halaman gitu ya. 8 halaman itu tidak termasuk cover atau halaman sampul dan lampiran kayak gitu. Jadi dimulai dari bab 1 pendahuluan sampai dengan apa daftar pusaka. Jadi daftar pusaka itu dihitung di masuk halaman. Kayak gitu terus pakai Times New Roman 1,15 spasinya. Terus habis itu isinya itu 11 gitu. Mungkin itu kalian bisa baca juga. Terus ukuran filenya juga maksimal 5 MB. Terus harus menggunakan PDF gitu. Jadi nggak boleh bentuk gambar ya. Karena jadinya banyak banget gitu. Zip gitu juga nggak boleh. Nah, terus sistem penulisannya gimana? Kalau di bab 1, sesuai dengan buku panduan gitu ya. Ada yang namanya latar belakang. Ketika apa namanya riset ini kan berangkat dari suatu masalah ya pasti ada latar belakangnya gitu alasan si peneliti ini membuat judul ini tuh apa melakukan penelitian itu apa gitu bisa ada rumusan masalah bisa ada tujuan tujuan sama rumusan masalah-masalah masalah itu dia segabung gitu ya jadi agak boleh berbeda kalau misalnya tujuan penelitiannya rumusan masalahnya itu dua ya berarti tujuan penelitiannya juga dua gitu lalu ada selanjutnya harusnya ada hipotesis. Hipotesis tapi yang memerlukan aja. Mungkin ketika kuantitatif. Jadi kalau kualitatif tidak. Bisa ada hipotesis. Kalau ada urgensi. Jadi urgensi ini sama kayak ada di manfaat. Jadi untuk subbabnya adalah 1 titik berapa ya berarti? 1, 2, 3, 4. Misal pakai hipotesis berarti 1 titik 4 urgensi dan manfaat penelitian kayak gitu. Jadi itu tambahannya. Terus di bab 2 ada tinjauan pusaka yang dimana tinjauan pusaka ini terdiri dari landasan teori gitu ya. Teori apa yang digunakan, terus juga ada penelitian relevan. Biasanya kalau biar irit, penelitian relevan ini kita buat table. Di table itu ada nama penulis, habis itu tahun terbitnya, judul penelitian yang relevan yang sebelumnya, terus juga
sama perbedaan sama penelitian kita tuh apa gitu. Karena itu menentukan novelty juga kan. Kan penerapan itu kan mirip sama punya kita. Tapi apa perbedaannya? Tuh. Kalau nggak ada perbedaannya ya buat apa bikin gitu. Jadi itu bisa menentukan novelty-nya dari tinjauan pesaka. Habis itu di bab 3 ada yang namanya metodologi penelitian gitu. Yang terdiri dari alat bahan, terus juga ada jadwal kegiatannya, misal menyusun proposal dari Januari sampai Maret gitu. Jadi itu dibahas itu. Cara kerjanya juga. Tapi kalau cara kerja yang panjang terus pakai flowchart gitu, diagram atau kalau di IPA biasanya ada bagan alir gitu, berarti masuknya ke lampiran gitu. Jangan sampai terlalu banyak di apa namanya proposal karena ingat proposal itu kan cuma 8 halaman. Jadi itu kita benar-benar kayak penting aja. Jangan yang kayak cuma mendukung ditaruh di proposal kayak gitu. Jadi yang penting-penting banget itu di proposal, sedangkan kayak pendukungnya misal detailnya itu di lampiran gitu. Terus yang terbaru tadi ya ada RAB. Jadi di RAB itu kita menuliskan gitu bahan habis pakai berapa jumlahnya, harganya dikali berapa kayak gitu. Nah, terus ternyata ini di SMA tuh beda gitu. Di SMA untuk proposalnya sampai bab 4, tapi bab 4-nya itu adalah RAB sama jadwal penelitian, jadwal penelitian yang lebih rinci lagi gitu. Jadi di SMA itu beda sampai bab 4, tapi tetap pas aku lihat buku panduannya tuh ternyata sampai 8 halaman. Jadi mungkin yang SMA sederajat, kalian sebenarnya agak sama ya sama si SMP yang sampai bab 3 aja. Tapi kalian yang bab 4-nya RAB sama jadwal penelitian. Berarti nanti RAB di bab 3 nggak usah ada karena di bab 4 gitu kan. Oke, next. Untuk batas subjek itu ya, kita jangan sampai gitu ya. LGBT, narkoba, psikotropika, prostitusi, perdagangan manusia, kejahatan seksual, narapidana. Karena ini bukan bukan apa ya, bukan jangkauan kita lah gitu. Kita mainnya yang aman-aman aja. Mungkin ini peneliti dosen yang lebih senior gitu. Jadi gak usah. Next. Oke, untuk ketentuan karya itu ya tadi tidak boleh dari eh, peserta lain gitu atau peserta sebelumnya. Terus juga penelitian orang lain kayak gitu ya. Tetap harus ada terbaruannya gitu. Bukan plagiarisme. Apalagi ngekopas semuanya gitu ya. Itu jangan. Habis itu karya penelitian ini belum pernah atau tidak sedang diikuti lomba lain. Mungkin kalau misalnya udah pernah diikuti lomba yang lain, kalian harus mengubah variabel gitu atau kayak mirip-mirip boleh tapi ada yang harus kalian ubah tempatnya variabel atau lain sebagainya gitu. Terus jika penelitian menggunakan materi yang mempunyai hak cipta atau gambar, jadi seuprit gambar pun kalian harus menyertakan sumbernya. Misal dari Kemenkes atau apa gitu, kalian tulis bawahnya. Kalau gambar kan di bawahnya ya, keterangannya di bawahnya. Misal gambar 4 gambar apa gitu. Kalau tabel kan di atasnya. Terus harus menyebutkan referensi tadi. Next. Oke, sedikit kilas balik opsi ya tahun 2025. Jadi buat tim yang apa namanya daftar gitu ya sebanyak 7.968 tim gitu. Di SMP paling banyak adalah IPS ternyata. Sedangkan di SMA paling banyak IPA kayak gitu. Jadi IPT ini sangat sedikit gitu karena ya IPT tuh perlu didampingi dengan orang yang sangat ahli gitu kan ya. Jadi kalau kalian mau mau saingannya dikit gitu ya. Tapi saingannya dikit pun tetap harus bagus ya, bukan berarti nggak bagus gitu judulnya. Tapi karena mereka memiliki kemampuan dan tertarikannya lebih namanya sedikit gitu, jadi mereka saingannya sedikit. IPT di SMP 642 tim dan tahun lalu di SMP semuanya rata diambilnya 25 tim. Sedangkan tahun ini bisa di yang SMA bervariasi. Kalau tahun ini sih 75 ya dari penjelasannya total timnya itu.
150 tim, berarti gabungan dari SMA dan SMP. Next. Tips menentukan topik penelitian tadi ya dibilang novelty harus ada, terus juga topik ini harus sesuai dengan minat peneliti gitu. Soalnya aku juga misal kayak siswa gitu, terus kayak udah kamu IPS aja, tapi sebenarnya dia tuh nggak mau gitu kan ya. Kita nggak bisa nih memaksakan kehendak mereka. Terus nanti malah nyalain lah. Tadinya disuruhnya IPS, orang saya nggak mau gitu. Jadi takutnya mereka malah nggak dari hati, terus juga jadi nggak effort gitu kan. Jadi ya udah maunya bidang yang apa kayak gitu. Terus topik ini juga harus bisa diteliti gitu. Jangan sampai yang di luar terus kalian meneliti yang bukan kesanggupan gitu dari siswa SMP, SMA gitu. Jadi kalian juga kalau sebagai fasil gitu itu bisa mengukur kapasitas dari siswa kalian kayak gitu. Mungkin nggak dilakukan kayak gitu. Jadi kalau misalnya merekanya awam dengan kayak baru kenal tentang Arduino, terus IoT terus disuruh bikin itu, ya mereka butuh waktu kan untuk belajar. Jadi harus sesuai dengan kemampuan, waktu, tenaga, dan dana gitu kan. Karena kan udah ada ya 15 juta itu, tapi berarti jangan lebih nih dari 16 juta. Tapi setahu aku kalau untuk dana itu juga nggak langsung di ACC, jadi sama seperti PKM, jadi mereka juga melihat kebutuhan dari, kan kita misal nulisin gitu ya, lem, apa-apa gitu kan. Kalau misalnya ada bahan yang sekiranya menurut mereka tidak harus mengeluarkan uang atau apa gitu. Misalnya kayak limbah kan nggak perlu beli ya sebenarnya kan. Karena namanya limbah, cuma in real life kita biasanya limbah minyak pasti kita kayak kasihan gitu kan. Pasti ngebayarin limbah itu gitu. Tapi kalau misalnya di mata juri limbah itu sebuah hal yang kritis, pasti mereka bakalan motong gitu loh. Oh ini nggak perlu dibeli nih gitu. Tadinya kita ngajuinnya 5 juta bisa jadi dapetnya cuma 4 juta. Kayak gitu. Terus data tercukupi gitu supaya kita bisa menganalisis, supaya kita bisa masukin ke Excel, menghitung kayak gitu. Terus harus ada manfaat gitu dan tentunya keberlanjutan kayak gitu untuk penelitian selanjutnya. Jadi kalau misalnya nggak ada manfaat, ya untuk apa gitu ya penelitian ini dilakukan? Hanya segelintir orang yang apa namanya, yang bisa merasakan manfaatnya gitu. Berarti diharapkan bisa untuk kepentingan banyak orang. Next. Habis itu kalau ditanya gitu ya, gimana sih cara pilih dari ide gitu kan ya? Pilih masalah dari lingkungan terdekat gitu. Ini yang aku masukin adalah yang lolos final gitu. Jadi kalau misalnya ada banyak pencurian motor dan begal gitu ya, berarti kan bikin inovasi motor gitu ya. Jadi pengembangan sistem keamanan motor berbasis Internet of Things dengan radio frequency identification dan fingerprint gitu untuk pencurian dan begal gitu. Kalau misalnya kayak apakah ini udah ada gitu kan? Mungkin di motor-motor yang sekarang itu kan udah ada juga gitu ya, tapi mungkin baru kayak apa namanya IoT atau cuma mungkin fingerprint doang, tapi belum ada RFID-nya gitu. Jadi harus kita bisa membaca, eh, misal udah ada, tapi kita harus kita baca dari kelemahannya gitu loh. Jadi kita bisa membuat dari keunggu apa ya, menutupi kelemahan dari penelitian yang udah ada. Jadi kita menjual keunggulannya kayak gitu. Jadi boleh melakukan penelitian yang udah ada, tapi kita harus mencari celahnya. Oh, udah ada, tapi dia tuh belum pakai RFID, dia belum pakai fingerprint. Ya udah deh, kita bikin nih sama-sama pengen motor, tapi ada fitur terbarunya kayak gitu. Itu apa namanya, urgensi dari novelty. Terus camilan sekolah tidak sehat gitu kan. Ya bikin inovasi makanan sehat tuh. Dia bikin permen gitu ya, anti karies gigi gitu. Berarti nanti di latar belakang juga dimasukin permasalahan gigi gitu kan, anak-anak kecil gitu biasanya. Terus ya ini kita pakai bahan alami tuh. Karena permen yang udah ada kan biasanya pakai bahan sintesis. Jadi kayak ya itu tadi kita menjual hal-hal yang menjadi kelemahan dari penelitian sebelumnya. Terus air sungai keruh dan benar gitu.
mendeteksi sungai gitu. Apalagi sekarang kan banyak ya isu-isu banjir gitu. Jadi mungkin bisa kalian cari gitu ya hal-hal yang mirip gitu dari masalah yang ada sekarang. Terus kalau misalnya air sungainya keruh dan tercemar gimana ya? Kita bikin alat mendeteksi sungai gitu. Kalau misalnya mungkin biasanya eh, apa namanya pH di sungai itu bikin biota laut itu nggak hidup, ya berarti kita harus bikin pendeteksi dan penetralisir si kadar pH kayak gitu. Misal kalau pH-nya dia asam, berarti kita nanti harus membuat si apa namanya alatnya ini kita bikin si sungai itu basah gitu kan ya supaya netral dan juga sebaliknya. Next. Terus kalau buat IPS gitu ya, sebenarnya tuh menurut aku IPS tuh sebuah yang menarik karena kita bisa membaca dari isu yang terjadi secara sekarang gitu ya. Terus kalau IPS tuh kalau bisa bikin penelitian tuh malah mendekati gitu loh judulnya. Karena supaya nggak udah ketinggalan zaman gitu kan. Misal kalian bikin masalah dari 2025 terus sekarang kalian bahas itu kan sebenarnya nggak relate ya udah kayak ketinggalan zaman gitu tapi kalau IPA mau kalian bikin dari kapan pun juga kayaknya masih relate gitu kan misal bikin insektisida dari ini sama ini kalau itu udah bisa nih dari tahun 2024 terus sekarang kita lombain bisa aja gitu tapi kalau IPS itu harus yang kayak isu terkini gitu kayak ini kan yang kabur aja dulu gitu itu sebuah hashtag ya sebenarnya di Twitter gitu, tapi ternyata bisa loh dijadikan penelitian gitu kan. Terus habis itu ada Marriage is Scary, studi fenomenalis perempuan digital native etnis Arab dalam menghadapi pernikahan di kota Malang gitu. Karena banyak sekarang yang kayak dikit-dikit Marriage is Scary, terus kayak marketing KUA dan yang lain kayak gitu-gitu kan. Oh, ternyata itu jadi sebuah masalah loh. Padahal kita kayak lihatnya di media sosial doang gitu. Terus si digital native itu kan orang gitu ya yang emang udah menggunakan gadget dari kecil gitu. Itu apakah scary atau sebenarnya sama aja gitu kan? Malah ada hal lain gitu kan. Ya, next. Oke, ini ada dokumentasi gitu ya dari opsi 2025 gitu sebelumnya. Ini yang tulisannya BPMP DKI Jakarta itu pas waktu mereka dikarantina selama 1 minggu gitu ya. Dan sebenarnya gurunya yang harus ikut gitu tapi ya udah karena gurunya menyerahkan ke saya jadi saya yang dampingin dan di sana tuh ada mentornya lagi gitu gimana persiapan presentasinya mereka latihan presentasi juga di depan mentor di depan teman-temannya gitu kan sama tapi ini khusus DKI Jakarta terus habis itu karena kalau wilayah-wilayah lain kayaknya sih nggak ada inian ya eh, kayak karantina kayak gitu. Tapi kalau yang SMA di DKI Jakarta mereka nggak sampai nginep, mereka cuma kalau nggak salah dari pagi sampai siang gitu. Jadi mereka ini yang SMP full izin gitu kan ya, 2 minggu bahkan karena seminggunya opsi gitu kan finalnya kayak gitu. Terus habis itu yang sebelahnya itu ada pameran gitu kan. Tadi buat yang perempuan yang mana ya ada gembala ondel-ondelnya gitu ya. Dia judulnya adalah eh, analisis dinamika pergeseran pasar kopi keliling konvensional terhadap fenomena kopi modern gitu. Itu sebenarnya relate banget gak sih? Karena setiap kita keluar gitu ya, sekarang banyak kopi modern kayak Jago, terus apa namanya Janji Jiwa dan lain sebagainya gitu. Jadi ternyata tuh dari fenomena yang terdekat dan juga nyata loh masyarakat gitu. Terus yang sebelahnya itu tadi yang aku bilang pengamanan motor gitu. Jadi dia bawa motornya juga dari Jakarta ke Surabaya ini gitu. Jadi emang harus dipamerkan gitu kan namanya pameran. Lalu dirancang alatnya di situ gitu. Alhamdulillah yang si motor ini dia perak, sedangkan yang kopi dia dapat perunggu kayak gitu. Mungkin ada lagi ya. Next kayak abis deh.
mungkin itu aja sih dari aku. Mungkin nanti bisa apa ya, kita diskusi bareng gitu. Karena opsi ini kan sangat luas ya. Mungkin kalian mau nanya tentang gimana sih nginiin siswa gitu kan. Terus juga atau gimana nih kita ke sekolah tuh perannya tuh sebagai apa sih kayak gitu. Karena kadang-kadang tuh kita nggak bisa, sistem sekolah kan beda-beda ya. Nuntut kita tuh seperti apa gitu. Jadi mungkin kita boleh sharing-sharing kayak gitu sebagai hasil. Terus juga mungkin kalau ada yang mau nanya, tapi jangan nanya judul ya, kayaknya bisa langsung jadi gitu. Jadi boleh sharing-sharing. Mungkin itu aja, uh, aku balikin ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Baik, Dini terima atas kasih Kak Nia. pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Aku banyak belajar juga nih terkait opsi. Terlebih soalnya aku dari SMK Kak cukup unfamiliar dengan opsi ini. Yang pas aku cari tahu ternyata lebih banyakkan SMA ya. Nah, Iya, oke teman-teman. Baik, untuk selanjutnya kita beranjak ke sesi diskusi atau tanya jawab yang akan dilakukan sampai 15 menit ke depan. Untuk teman-teman, oke, untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan di fase siswa bisa dikirim pertanyaannya lewat kolom chat dengan format nama dan asal sekolah ataupun yang ingin on mic bisa langsung raise hand. Oke, ini gercep sekali ya Aprilia dan Fikri. Oke, Kak Dini udah ada dua penanya nih Kak. Mau langsung aja atau gimana nih Kak? iya boleh. Gantian kali ya. Pedes banget soalnya Kak. Oke, oke. Boleh dari Tes, suara saya terdengar tidak, Kak? Benar. Ya, bentar, aku nyalain kamera dulu. Ini sinyalnya hilang. Nah, iya, oke. Oke, selamat sore Kak Dini. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga Kak Dini sudah memaparkan materi terkait TOT ini. Sebelumnya, perkenalkan Kak, saya April. Nah, di sini saya izin mau bertanya mungkin ya diskusi juga nih atau ke Kak Dini terkait opsi ini. Kebetulan background saya ini juga dari SMA Kak Dini, cuman dari SMA di kabupaten. Nah, SMA saya ini kan SMA atlet ya Teh. Ya Kak gitu, maaf kebiasaan. SMA saya itu latarnya tuh sekolah atlet yang sangat jarang, yang selama saya 3 tahun di sana, itu tuh nggak ada sama sekali sosialisasi terkait opsi, padahal ada KIR di sana. Nah, jika saya menjadi fasil dengan sistem sekolah yang kayak gitu kan ibaratnya opsi ini adalah wadah yang bagus ya, yang bagus banget kem, dari pemerintah untuk mengembangkan minat riset dari siswa dan mungkin di SMA saya itu sebenarnya ada loh anak-anak yang berbakat terkait itu. Nah, kalau misalnya saya bisa nih setelah TOT ini menjadi fasil di SMA asal saya, kira-kira tips dari Kak Dini sendiri agar saya itu bisa apa ya, ibaratnya ngasih tahu lah terkait opsi ini dan mensosialisasikannya supaya sekolah saya tergerak nih untuk bisa daftarin siswa-siswi ataupun timnya untuk mendaftarkan ke opsi ini kayak gitu Teh. Dapat dipahami nggak ya Teh pertanyaan saya? Iya ya. By the way, Oke. kamu fasil atau guru Oh atau enggak, aku gimana nih? masih pengurus aja kok. Aku niatannya kalau misalnya mau jadi Oh, fasil, entah esok hari ataupun mungkin nanti, kalau misalnya ada permasalahan seperti ini di sekolah yang sama sekali nggak tahu terkait opsi, kira-kira tips and trick dari Kak Dini untuk mengatasi masalah ini seperti apa? Mungkin seperti itu Teh. Kak, pertanyaannya. baik, terima kasih Aprilia yang telah bertanya. Nah, gimana nih Kak Dini tips untuk uh, apa ya mensosialisasi sekolah yang mungkin masih unfamiliar juga nih sama KIR dan biar apa ya, anak-anak sekolah juga anak SMA-nya juga bisa ikut KIR gitu Kak. oke. Sebenarnya kalau misalnya ikut KIR gitu, gimana cara? Tadi kan ada KIR, ada opsi gitu ya. Tapi opsi ini adalah output dari KIR sebenarnya, biasanya yang diharapkan dari sekolah tuh ya prestasi kayak gitu kan ya. Kalau misalnya pertama untuk gimana sih biar si sekolah ini ikut KIR gitu? Mungkin
kalau kita pendekatan ke sekolah ya tadi outputnya tuh bisa ini loh Bu, bikin karya tulis dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan juga mendukung di akademik siswa gitu. Karena di situ kita ada proses menulis, terus juga berpikir kritis kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk pendekatan ke siswanya, biasanya kita lebih ke eksperimen dulu nih gitu kan ya, biar mereka senang gitu. Terus kalau buat kayak misal si sekolah tersebut nggak tahu opsi, ya kayak tadi kita harus bisa apa ya kayak ngasih tahu dulu nih gambaran opsi itu seperti apa. Kalau aku biasanya kan kalau kelas 7 itu setiap itu generasi baru gitu ya. Setiap kelas 7 yang baru itu mereka belum tahu nih opsi seperti apa. Gitu. Nah, aku biasanya tuh ini apa nayangin video dari opsi tahun sebelumnya gitu gimana mereka perjalanannya. Karena kan di final opsi itu ada macam-macamnya kegiatannya ya. Kayak tadi ada pameran, terus ketika mereka presentasi, terus habis itu kayak mendali gitu. Terus biasanya juga di sana ada pertunjukan gitu-gitu. Jadi kita liatin yang bagus-bagus ya dulu gitu loh sebenarnya. Terus juga kita boleh ceritain kalau misalnya manfaat dari ikut opsi ini apa sih gitu buat sekolah kan pasti prestasi. Tapi buat siswanya apa gitu. Nah, ketika kalian menang gitu ya, medali opsi atau bahkan sampai sampai selesai penelitian gitu kan, kalian ngumpulin laporan itu bisa dapat sertifikat. Sertifikatnya ini dari Puskesmas di bawah naungan Kemdikbud kayak gitu. Itu kan benefitnya ya. Terus kalau misalnya sampai medali gimana? Sampai perunggu, perak, emas gitu. Nah kalau di Surabaya kemarin em, kan diselenggarakan oleh Universitas Surabaya, which is itu sekolah kampus yang swasta. Nah itu dia ngasih beasiswa juga berapa persen gitu aku lupa buat si pemenang opsi itu. Terus kalau mereka masih SMP, mereka juga dapat beasiswa itu loh. Jadi kalau nanti mau berkuliah boleh gitu kan di Universitas Surabaya ini. Terus kalau mau mereka masuk SMA kan ada jalur prestasi ya kayak misal di MH Tamrin gitu. Waktu itu siswa aku yang 2024 dia cerita gitu kalau dia masuk MHT yang unggulan itu tanpa tes tapi dari opsi ini aja kayak gitu. Jadi kita harus bisa apa ya namanya kasih bridging yang bagus gitu kan supaya si siswanya itu tertarik dulu gitu walaupun memang kayak aduh ini apaan sih bikin apa emang gue udah bisa bikin skripsi gitu gitu kan bikin skripsi jadi kita harus kasih yang motivasinya dulu aja gitu tapi dibilang juga karena benefitnya ini sangat bagus gitu ya tentunya kalian juga harus punya daya juang gitu kan itu sih paling Aprilia. Oke, tadi ini makasih banget atas informasinya. Cukup dari aku, terima kasih. Aku kembalikan ke moderator. Baik, semoga sudah terjawab ya April. Mungkin aku izin menambahkan juga Kak terkait April mungkin eh, keresahan April mungkin mirip sama keresahan aku sih Kak. Kayak misal sekolahku ini belum terlalu yang menonjolkan KIR. Mungkin salah satunya kurang tahu juga ya terkait opsi. Berarti pendekatan yang paling bagus itu memang kita harus kayak seolah-olah mengajukan proposal ya Kak ke sekolah gitu. Ngasih imbauan kalau misalnya ngejelasin opsi ini akan seperti ini dan benefitnya untuk anak-anak seperti ini. Nah, kalau misalnya untuk SMK gitu, kira-kira itu bisa nggak sih Kak? Soalnya kan biasanya SMA semua ya. Kayak aku juga ada ngajar nih salah satu SMK kebetulan itu pertama kali aku ngajar kir tuh aku di SMK itu ya. Jadi sekarang udah berapa ya? 3 tahun dari 2000. Oh ya dari aku semester 5 deh sampai sekarang udah lulus kuliah gitu kan ya. Itu dia tuh SMK. Awal aku kayak bingung. Aduh ini SMK. Aku ajarin eksperimen. Mereka juga bingung kalau aku jadi reaksi-reaksi kimia gitu. Karena kalau yang SMK-nya mungkin otomotif gitu masih relate gitu ya, karena mereka belajar fisika mungkin gitu kan. Tapi kalau yang aku tuh SMK-nya lebih ke manajemen, perkantoran, terus apa kuan apa namanya akuntansi gitu kan. Jadi agak susah gitu. Cuma kalau misalnya itu terus kan belum 2024 itu kan belum ada ya. Opsi itu hanya untuk SMA, sedangkan 2025 tuh udah bisa nih buat SMA, SMK. Nah, itu aku lebih nyuruh mereka untuk ke pendekatannya ke IPS sama IPT mungkin gitu kan. Karena kalau misalnya IPS tuh menurut aku lebih ke makanan mereka sih, ya nggak sih kayak akuntansi kan berdekatan dengan ekonomi, masuknya ke IPS gitu. Terus habis itu
sosial masih oke lah gitu. Mungkin karena kalau IPA kan mereka agak susah ya belajarnya lagi gitu karena nggak belajar fisika, biologi, kimia gitu. Jadi aku ngasih pendekatan mereka itu. Tapi kalau misalnya itu masih susah juga, aku biasanya ngajak mereka ke fiksi gitu. Jadi fiksi kan kewirausahaan, jadi mungkin lebih ke SMK banget kayak gitu. Jadi apa ya, tahun lalu juga SMK tuh nggak ada yang tembus. Terus siswa aku cuma yang ikut satu tim opsi, jadi kayaknya emang agak susah. Tapi itu sih pendekatannya, mungkin kalau nggak IPS di opsi, SMK fiksi kayak gitu, kewirausahaan. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Kak Dini. Mungkin kita langsung beralih aja nih ke nanya selanjutnya yang dari tadi raise hand terus nih, saking semangatnya. Boleh Kak Fikri dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya dari siapa? Novi ya, selaku moderator. Sebenarnya mohon maaf banget, suara aku terdengar jelas nggak sih? Terdengar Terdengar. Kak. Oke, udah kelihatan kereta. Kayak mohon maaf aku nggak bisa on cam ya karena lagi nyore. Maksudnya lagi lihat kereta, jadi nggak kondusif juga. Jadi pertanyaannya dari saya buat Kak Dini. Kebetulan ini tahun kedua aku masuk buat megang opsi karena tahun kemarin itu awal-awal banget megang opsi, jadi masih abu-abu lah terkait bagaimana itu opsi. Nah sekarang udah masuk tahun kedua, udah lumayan paham banget terkait apa itu opsi, dan dari saya sendiri juga mulai banyak banget ya belajar terkait kepenelitian. Nah tapi salah satu hal yang bikin saya struggling ketika lagi bikin opsi itu adalah ngajak anak-anaknya gitu. Mungkin anak-anaknya excited ketika saya jelasin bahwasannya, wah keren banget kak dia bisa masuk ke sekolah unggulan tanpa harus tes gitu. Wah keren banget kak dia bisa dapat hadiah uang tunai segini banyaknya gitu. Nah tapi ketika kita ingin ngegerakin mereka buat penelitian ya itu susah banget gitu. Malah justru ketika kita bikin proposal itu jauh lebih banyak tuh pelatihnya atau saya sendiri yang bikin proposal gitu. Jadi saya ngerasa kayak ada nih anak pengen pengen menangnya doang gitu, nggak mau prosesnya. Nah kalau dari tanggapan kakak sendiri yang mungkin udah lama megang opsi, gimana sih kak menurut kakak biar bisa menghadapi anak-anak seperti itu gitu? Ya ini langsung aku jawab aja. Oke, kirain ini tadi Fikri nyore, nyore makan sore gitu. Oh enggak ya. Oke, kalau misalnya ya itu pasti ada ya di setiap sekolah oknum-oknum yang seperti itu gitu. Tapi aku selalu percaya gitu anak-anak yang emang serius ini pasti mereka tuh bakalan ngejar-ngejar kita. Jadi kadang kita tuh fokusnya akan capek gitu kalau misalnya sama siswa yang emang mereka itu kayak apalagi terpaksa gitu ya disuruh dari sekolah gitu. Karena bakalan vibes-nya tuh beda gitu sama anak-anak yang bener-bener pengen pengen apa ya ya pengen serius gitu kan di opsi ya. Tapi itu kan jadi sebuah tantangan kita ya. Kalau aku biasanya karena kita tuh bingung gitu. Mereka ini sebenarnya nggak mau ngerjain karena apa, ya kan? Pertama mungkin emang niatnya udah nggak kuat. Kedua mereka itu ini apa sih gitu. Males banget gitu kan baca. Suruh cari jurnal. Ayo kita cari jurnal yang mirip segala macem kayak gitu-gitu kan. Terus bosan kegiatan yang di depan laptop terus gitu ya. Tapi kita sebagai fasil tuh harus bisa ngatasi permasalahan itu gitu. Kalau misalnya niat nggak niat kan itu udah susah ya. Itu motivasi dari dalam dirinya mereka sendiri gitu. Tapi kalau misalnya untuk kayak karena mereka bingung nih tentang proposal, aku biasanya ini sih, misal mereka udah ngajuin apa judul gitu kan. Terus menurut aku kayaknya ini kurang deh. Kamu coba deh cari variabel yang lain atau dihubungin nih sama sekarang kan lagi kayak gini-gini. Biasanya kita ajak diskusi kayak gitu sih. Jadi aku sekarang udah nggak mau yang ngasih judul mentah-mentah gitu karena takutnya nggak sesuai sama anaknya, sama minatnya. Jadi biasanya aku kasih diskusi dulu dan mereka kita sambil nganalisis gitu loh masalah yang ada. Terus setelah itu kalau udah jadi judulnya kan suka terbelakang. Nah, mereka suka bingung nih. Kan paragrafnya itu banyak gitu ya di latar belakang. Ah, biasanya aku kasih contoh gitu. Misal tadi ngomongin insektisida gitu. Kenapa sih harus bikin insektisida? Oh, pertama karena Indonesia itu apa namanya negara agraris, terus mayoritas kita makan nasi kayak gitu-gitulah. Habis ada kutu beras dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya aku bikirin kayak outline gitu. Nih, pertama cari data penduduk di Indonesia. Terus habis itu cari Indonesia merupakan negara agraris pakai sumber ya gitu. Jadi aku bikin bulet-bulet gitu loh. Jadi
di latar belakang, misal kita bikin ada 5 paragraf, berarti ada 5 nomor, yang setiap nomor itu ada bulet-buletnya gitu. Jadi kayak poin-poin penting yang harus masuk dalam paragraf itu. Terus biasanya kan udah nih mereka nyari ya, pertama tentang Indonesia negara agraris, kedua eh, tentang hama, ketiga tentang bahan kimia gitu kan, kelemahan dari bahan kimia. Mereka udah cari tuh. Biasanya itu nggak nyambung gitu loh. Kayak mereka tuh belum paragraf satu sama kedua tuh belum nyambung gitu, nggak ada korelasi kalimat gitu. Nah, biasanya di situ sih tugas kita untuk mengoreksi. Oh, ini misal kamu bisa tambah ini dengan demikian, oleh karena itu berdasarkan hasil ini gitu. Jadi itu sih, terus masuk lagi ke bab 2. Itu biasanya ya udah kayak tadi aku bikin outline-nya lagi, emang kayak gitu. Karena kalau enggak mereka tuh gak kelar-kelar gitu, karena mereka bingung batasan-batasan penelitiannya sampai mana gitu kan. Jadi kayak emang otaknya tuh harus kita, tapi mereka tuh yang mengembangkan gitu sih kalau aku biasanya. Cukup membantu nggak ya? Kayak Kak Dini. Terima kasih Kak. Aman Kak. Semangat Kak 7 Maret. Ya, sumpah ini deket banget ya, 2 minggu lagi. Ini kayak ada yang nanya deh, Eh, Alif iya Kak, Rah. ada yang nanya di kolom chat. Aku izin bacakan ya Kak. Dari Arif Rahman Hakim. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Kalau satu tim satu orang, boleh nggak Kak? Nggak boleh, tadi dari peraturan terbarunya harus apa namanya, dua dua siswa gitu satu tim. Karena mungkin karena ini ya, pemerintah si Kemendikbud ini melihat gitu kalau misalnya sendiri tuh menurut aku sih nggak cukup gitu ya bebannya gitu kan, penelitian gitu. Kayak mahasiswa aja sampai pusing gitu kan, skripsi emang harus sendiri gitu, apalagi siswa gitu. Jadi kayaknya emang berdua sih, nggak bisa sendiri. Dan sekarang diwajibkan banget berdua gitu. Oke. Nah, diwajibkan untuk berdua belum bisa sendiri nih, Arif. Semoga terjawab ya. Masih orang yang sama Kak. Nah, ada juga nih yang bertanya masih Alif. Oh, tadi Arif, yang sekarang Alif. Alif Rahman Hakim. Sama Kak beres Dini, sih. mau nanya. Lebih baik kita untuk pemilihan topik itu lebih ke realistis dengan mempertimbangkan kemampuan siswa, biaya, dan metode yang bisa dijangkau, atau mempersiapkan suatu topik yang cukup berpotensi untuk menang, tapi persiapannya itu selama 1 tahun. Kalau studi kasusnya sih hampir mirip sama Fikri. Udah disuruh belajar, nah sebelum masuk lab, tapi secara teknis masih fasil yang kerjakan secara keseluruhan. Oke. Pemilihan topiknya Kak harus. Kalau misalnya ini kita ngomongin apa dulu gitu ya, karena emang agak membangunkan banget gitu ya ketika dari Kemendikbud itu bilang gitu kalau misalnya harus disesuaikan dengan kemampuan siswa kayak gitu kan. Kayak tapi yang aku lihat juga judul-judul yang lolos itu udah out of topic banget gitu menurut aku, dari kemampuan siswa kayak mereka harus pakai spektrofotometri, terus pakai apa namanya, molekuler docking, dan itu kan di matkul ya, salah satu pemilihan matkul. Itu kayaknya kurang relate itu sebenarnya. Cuma kalau misalnya di SMA menurut aku sih nggak apa-apa sih kalau emang udah skala lab, terus juga udah apa ya namanya, kan emang kita boleh nyewa lab kayak gitu kan, tapi ya harus diiringi dengan kemauan si siswa itu untuk belajar kayak gitu. Kalau misalnya sekiranya dia nggak mampu ya berarti jangan. Tapi kalau kayaknya bisa dari baca dulu gitu, itu nggak apa-apa. Terus juga dalam hal ini kalau apa ya namanya, berpotensi untuk menang ya, judul-judul yang aneh itu bakalan bisa menang gitu. Maksudnya kayak misalnya skala lab tadi ya, uji molecular docking, uji apa-apa gitu kan. Itu biasanya cukup bisa bersaing gitu kan. Terus habis itu kalau biaya kan tadi udah terjawab ya sebenarnya, karena dari pendanaan kayak gitu. Terus habis itu nah ini juga sih kayak jangan sampai tuh kayak ketahuan banget di joki atau kayak gimana gitu. Emang gak ada yang ngejoki ya, cuma kadang-kadang kan pemikiran negatif dari juri ya nggak sih? Kayak dosen kan bakalan mikir, oh ini joki atau segala macam kayak gitu. Karena itu pemikiran yang kita perlu waspadai gitu. Jangan sampai siswa kita tuh kayak gitu. Jadi kamu juga jangan mau untuk kamu yang ngerjain gitu tuh, jangan kayak gitu. Jadi
Kalau aku sih untuk siswa yang kayak gitu udah B aja gitu kan, kayak berarti kamu gak siap untuk opsi gitu. Apalagi kalau di sekolah aku yang SMP 30 itu tuh terpilih, bahkan banyak banget yang ngajuin judul sampai 30 tim, which is 60 siswa. Tapi karena aku dari maksudnya aku nggak nyanggupin gitu, itu tuh diseleksi. Jadi judul yang ini dibuang, dibuang, dibuang gitu, yang kurang bagus gitu kan. Baru jadi berapa apa judul gitu. Jadi menurut aku kita jangan capek dengan siswa yang emang nggak niat gitu. Diomongin aja, bu kayaknya ini mereka judulnya bagus. Kadang sih aku suka kayak gitu ya. Maksudnya kita ada pembina nih, kita jangan ngasih beban diri kita sendiri. Aku aja sampai ngomong, ini kan 7 Maret ya, kita ketemunya kapan lagi? Kayak gitu. Kita yang kayak harus mencoba untuk ngasih tahu kalau waktunya tuh nggak cukup. Kalau misalnya, apalagi mereka banyak libur gitu. Terus habis itu kasih tahu gitu, siswa ini tuh kayaknya agak males deh orangnya, tapi judulnya tuh berpotensi. Karena bisa jadi judulnya ini bisa untuk tim lain atau kayak gimana gitu kan. Kalau apalagi kita dari kita gitu judulnya. Jadi menurut aku gitu sih. Aku jawab. Oh, oke, berarti memang balik lagi ke siswanya ya, kayak siswanya mau atau enggak. Dan kita juga nggak bisa, kalau siswanya nggak mau, kita sebagai fasil juga nggak bisa maksain ya, kayak soalnya nanti bakal kena juga siswanya kalau misalnya sesi presentasi kan kadang ditanya-tanyain gitu tuh Kak. Iya, apalagi apa namanya? Ada banyak tim lain gitu kan. Kita malah nanti fokus sama, aku soalnya pernah nih kayak sekolah itu ngirimin 11 tim. Terus satu tim ini tuh gak jelas banget gitu. Masa hari pengumpulannya dia nggak datang? Kan kayak aneh banget gitu. Terus habis itu udah aku WA, udah aku apa, dan menurut aku udah ngerasa menjangkau dia tapi dianya nggak mau balik, kan ya buat apa gitu. Jadi aku lebih baik ke fokus 10 timnya, tapi aku bilang kan juga ke gurunya kayak, bu ini siswanya tuh kayak mereka tuh begini deh, kayak nggak niat, jadi saya nggak mau ini ya gitu kan. Jadi ya udah, kita tuh kan kita juga makhluk biasa ya gitu, akan capek gitu energi kita menghadapi. Iya betul, kesabaran, tapi menurut aku balik lagi, siswa yang benar-benar potensial dan punya niat yang besar itu nggak akan iniin kita gitu, akan nggak akan ngeberatin kita gitu Oke, sih. Ini Alif, Alif Ketum bukan sih, mantan Ketum. Khalid Rahman Hakim kurang lebih seperti itu jawabannya nih kali ya. Oke, ini udah terjawab sih Kak. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Zaratul Sita dari SMK Negeri 26 Jakarta. Izin bertanya Kak, saya kan dari jenjang SMK. Apakah dari jenjang saya juga bisa memiliki kesempatan yang sama? Boleh dong Kak, kasih tahu apa aja langkah awal yang bisa kami bangun untuk meningkatkan minat kami terhadap opsi ini. Oke, Gimana kalau misalnya SMK-nya jurusan informatika Kak, atau komputer gitu? Kira-kira masih bisa nggak bersaing di opsi ini? kalau menurut aku sih sangat bisa ya, apalagi maksudnya kalian fokusnya itu ke bidang kalian gitu ya, mapel kalian, mata pelajaran kalian, peminatan kalian. Menurut aku daripada siswa SMA gitu, maksudnya kalian udah lebih terjun gitu. Tapi balik lagi, jangan sampai kalian salah bidang gitu kan. Tadi kalau misalnya tentang informatika dan sebagainya bisa masuk ke itu apa namanya FTR gitu kan. Jadi penerapan si informatika itu gitu. Jadi memiliki kesempatan yang sama, cuma memang pas tahun lalu itu kayaknya tuh nggak ada yang dari SMK. Mungkin kalian boleh cek juga ya, yang pengumuman lulus finalis itu SMK tuh nggak ada. Tapi kan itu SMA sederajat gitu ya. Mungkin mayoritas juga sebenarnya kenapa nggak ada SMK yang lolos? Karena emang jarang yang ngirim. Jadi bukan berarti karena nggak punya kesempatan yang sama, tapi karena udah jarang yang ngirim, terus kebetulan mungkin judulnya tidak terlalu bagus gitu kan. Jadi mayoritas SMA banyak yang ngirim, jadinya ya SMA gitu yang lolos gitu. Apalagi cuma diambil 25 kan, jadi emang sedikit banget. Total ada 75 berarti. Itu sih, jadi memiliki kesempatan yang sama. Langkah awalnya ya itu tadi, kalian udah harus lebih spesifik tuh masuk ke mana gitu. Jadi jangan sampai kalian, ih kayaknya IPA menarik deh mau coba gitu. Tapi ternyata kalian gak punya basic-basic dari IPA sendiri gitu kan. Itu malah jadi iniin kalian. Jadi menurut aku lebih fokus ke emang yang sesuai dengan bidang atau jurusan kalian. Jadi peluangnya lebih banyak dan kalian bisa
apa ya, mengembangkan di bidang kalian gitu. Itu Kayak sih. berarti yang SMK mungkin yang kayak jurusan komputer itu bisa masuk ke bidang IPT. Kan tadi dijelasin juga nih Kak, output penelitiannya itu berupa produk. Berarti kalau misalnya dia ngembangin aplikasi, semisal fenomenanya dia ingin mengembangkan aplikasi untuk orang-orang yang tunarungu. Itu kira-kira masih bisa masuk ke opsi nggak Kak? Iya bisa dong. Berarti apa namanya, penerapan dari itu kan, manfaatnya untuk si tunarungu gitu. Berarti penerapannya outputnya si website gitu. Atau mungkin ada alat lagi gitu, alat penunjangnya mungkin, ya kan? Kan biasanya harus dipasangkan di mana gitu. Atau itu juga ada kok yang bikin. Kayak berarti dari produknya sendiri nggak terpaku sama produk yang jadi, bisa juga produk digital atau berupa website gitu ya Kak, atau aplikasi. Iya betul betul. Betul. Tapi itu tadi jangan sampai kayak salah bidang gitu ya. Kalau misalnya bikin website tapi lebih untuk ke pendidikan ya berarti IPS kayak gitu juga. Itu karena nanti kan dari produk itu diuji ya. Berarti kan ada dapat presentase efektif atau tidak. Itu kan juga ada pengetahuan baru konsep. Berarti maksudnya ke IPS kayak gitu. Berarti dia fokusnya lebih ke hasilnya bukan ke produk. Tapi kalau IPT biasanya ke produknya. Oke, kurang lebih seperti itu. Semoga terjawab. Oke, Kak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Nah, mungkin ada lagi kah teman-teman yang ingin bertanya? Masih aku buka sampai 17.25. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Mungkin aku juga mau bertanya nih ke Kak Dini. Kan kakak juga punya pengalaman di KM, terus ngajar anak-anak yang opsi juga, di mana pas yang aku nyimak materinya, opsi itu sebenarnya hampir mirip-mirip ya Kak dengan PKM, cuman memang beda untuk tingkatannya aja. Nah, selama jadi fasil, pernah nggak sih Kak kayak terkadang bias gitu, kayak dari apalagi tingkatan opsi itu kan SMP, SMA, terus kalau mahasiswa kita biasanya ke PKM. Jadi standar penelitian kita tuh kadang bias gitu Kak, ngelihat gimana sih indikator ngelihat apakah penelitian mereka yang anak SMP, SMA atau SMP itu udah sesuai bidang untuk mereka kategori SMA, SMP itu Kak. Paham nggak Kak maksud aku? Aku juga belibet. Ya, kayak ini tuh penelitian tuh untuk apa sih? Maksudnya untuk apakah siswa, apakah mahasiswa gitu ya maksud kamu? Iya, betul-betul. Itu sih tadi balik lagi ya, itu sesuai kemampuan gitu. Maksudnya jangan sampai kayak dia ternyata tuh nggak bisa buat yang terlalu ribet gitu kan. Tapi ya berarti kan itu harusnya mahasiswa gitu. Tapi kalau misalnya mungkin yang siswa gitu kan SMP itu kan lebih kayak skalanya lebih nggak terlalu luas gitu. Bisa kalau dia cuma mewawancarai dari apa lingkungan sekolahnya dia, itu kan kayak pasti memungkinkan banget gak sih gitu. Tapi kalau misalnya udah harus bikin alat yang ribet banget, terus melibatkan eh, apa namanya, alat-alat kecil atau mungkin yang kayak udah skalanya besar gitu kan. Itu kan kayaknya mereka nggak punya kemampuan untuk situ ya. Tapi sebenarnya tuh anak SMP sekarang itu juga kita jangan ngeremehin loh. Ternyata mereka tuh udah kayak keren-keren banget. Karena ICT gitu ya, TIK mungkin dulu pas zaman aku, itu kita cuma kayak ngetik dan segala macam. Mereka tuh udah belajar coding gitu. Jadi kita juga jangan ngeremehin gitu. Pas aku lihat, kamu belajar dari mana kok bisa gitu. Berarti kayak aku aja nggak ngerti gitu kan. Tapi memang kurikulum sekarang mungkin udah disesuaikan dan mereka juga ada eskul kali gitu kan atau mungkin kursus di luar atau lain sebagainya atau yang otodidak gitu karena ya itu mereka udah digital native gitu dari kecil sedangkan kita mungkin dulu aku Android baru SD atau SMP gitu kan jadi emang kita harus bisa ngeliat sih gitu nggak bisa dari kemampuan yang kayak gitu tapi tetap harus bisa diiniin gitu kan misal tadi kalau yang pengalaman motor kenapa sih menurut aku juga sebenarnya mereka itu belum terlalu paham gitu kan kayak tapi ternyata dia udah punya minat di situ gitu ini kok saya sering diajarin ayah saya tentang ini gitu jadi memang kayak
dia tuh udah punya pengetahuan itu loh, bukan belajar hal baru. Tapi kalau mau belajar baru terus kayak coba-coba, menurut aku sih kayaknya jangan gitu, karena akan memberatkan ketika dia nyusun proposal gitu kan. Karena di proposal tadi ada alat bahan, terus ada tata cara cara ngerjainnya gimana gitu kan. Ya, Disesuaikan aja sih. berarti memang posisi kita sebagai fasil tuh memang hanya mengarahkan aja ya Kak. Kita nggak terlalu berhak ikut campur kait apa ya, bahasa kasarnya ngejokiin proposal mereka Hmm. gitu. Oke, terima kasih Kak. Oh, mungkin ini pertanyaan terakhir ya teman-teman dari Anansia Dwi Putri dari masih sama SMK Negeri 26 Jakarta. Izin bertanya Kak, kalau saya yang dari SMK yang belum punya pengalaman mau ikut opsi, apa aja yang perlu disiapin sih Kak dari awal banget nih? Dan biasanya siswa yang ikut opsi tuh mereka nyiapin apa aja Kak? Ikut pelatihan Kak atau gimana ya Kak? Kayak aku izin jawab ya, kalau misalnya itu sih basicnya itu dari KIR gitu ya. Tapi pas di sekolah aku tuh di sekolah yang satunya tuh emang ditunjuk gitu. Mereka peminatnya sains jadi harus ikut opsi. Walaupun mereka tuh nggak pernah ikut KIR. Terus di sekolah yang satunya mereka tuh anak KIR tapi pasangannya mau dari luar KIR kayak gitu kan. Terus habis itu apa namanya? Mereka ini nggak ada juga yang dari luar KIR mau ikut opsi. Itu kan sebenarnya PR banget ya buat kita sebagai fasil. Dan mungkin kalau kamu sebagai siswa, hal yang perlu dipelajari adalah basic-basic itu sih. Kayak misal cara membuat daftar pusaka, terus penyusunannya seperti apa, terus kayak baca buku panduan, terus habis itu judul-judul opsi tahun lalu yang menang, itu kamu kumpulin gitu. Jadi dari situ kita bisa melihat pola-pola sebenarnya tuh yang menang tuh judulnya yang seperti apa ya gitu kan. Terus juga dari segi topiknya jangan sampai salah, harusnya ke IPTM malah ke IPA kayak gitu kan. Jadi kamu harus punya basic-basic penelitian, terus sudah mulai belajar tentang metode penelitian. Itu ada apa aja, kuantitatif, kualitatif, apa R&D gitu. Jadi kita udah bisa apa ya namanya, mengkerucutkan gitu loh tadinya yang besar, jadi udah spesifik nih kita mau di bidang apa. Jadi pas ada opsi buka, kamu udah bisa daftar gitu, atau bahkan proposal ini udah ada gitu. Karena kalau misalnya kita nyusun proposal sambil belajar gitu ya, itu sebenarnya agak PR sih, kayak mau nyusun proposal tapi belum bisa bikin daftar pustaka gitu kan, atau teknik parafrase gitu, itu kan jadi kayak sambil ngerjain tapi sambil belajar gitu kan, jadinya nggak efisien gitu. Sebenarnya makanya kenapa mereka harus ikut KIR dulu, karena di KIR ini kan kita kasih misal pertemuan pertama teknik parafrase dan daftar pustaka, kedua apa, ketiga apa, udah kayak disusun gitu loh, terus cara membuat latar belakang seperti apa. Jadi pas ikut opsi mereka sebenarnya udah punya pengetahuan awal gitu. Cuma ya beberapa sekolah tidak memahami itu ya. Jadi kayak udah lah, yang penting bikin, padahal setiap siswa itu beda-beda gitu. Jadi menurut aku kalau kamu mau mempersiapkan kelas berapa, emang kelas 12 sudah nggak boleh ikut ya. Kelas 10 kelas 11 boleh ikut. Jadi itu sih. Oke, kurang lebih seperti itu Anansia Dwi Putri. Semoga terjawab. Kak, ternyata masih banyak banget nih Kak pertanyaan yang gedor ke PC aku. Kira-kira Kakak bisa menampung satu pertanyaan lagi nggak ya Kak? Ya, ini Najim apa bukan sih? Yang nanya Iya, apa iya ada itu lagi? Kak Najma Kak. Ada lagi dari Kak Najma dulu nih. Izin tanya Kak, kalau dia ngembangin aplikasi atau game buat media pembelajaran, berarti dia IPT atau apa IPS? Kalau menurut aku sih lebih ke IPS ya, tapi balik lagi sih kapasitasnya lebih ke apa. Tapi menurut aku IPS karena waktu itu juga ada yang menang, dia kayak buat apa namanya media interaktif, e-museum, Lenong kayak gitu. Itu kan sebenarnya media pembelajaran ya, tapi pendekatannya lebih ke budaya, ya nggak sih, pengembangan buat kayak meningkatkan budaya siswa itu berarti ke IPS kayak gitu. Kayak kalau misalnya game aplikasi yang tujuan untuk pembelajaran berarti ke IPS. Tapi kalau misalnya aplikasi tapi nanti dikaitkan dengan alat atau apa berarti IPT gitu sih. Oke, kurang lebih seperti itu Kak Najma. Semoga sudah terjawab. Oke nih Kak, boleh kali Kak satu kali lagi sebelum benar-benar ditutup.
Karena pada excited banget nih ternyata Kak terkait tentang opsi ini. Iya Kak, boleh. izin bertanya, untuk menyertakan pernyataan pengguna AI itu di halaman mana ya, Kak? Dan juga contoh dari penggunaan AI itu yang seperti apa? Terima kasih. Oke, sebenarnya ini tahun lalu tuh belum ada ya. Aku juga sambil belajar. Jadi kamu bisa aja sih dilihat di lampiran gitu kan ya. Apa namanya, tentang kecerdasan kecerdasan buatan atau AI gitu kan. Itu dia ada di lampiran, jadi kayak kita bikin surat pernyataan aja kalau misalnya kita pakai AI tapi untuk apa gitu. Misal kayak hanya membantu mencari referensi atau memahami topik gitu atau kayak memantik ide gitu kan. Itu bisa di AI gitu. Terus juga di situ kan proses penulisan proposal atau laporan serta substansi analisis dan hasil harus murni dari karya peserta, tidak boleh dibuatkan AI gitu. Jadi apa ya, kita tuh make AI-nya tuh secara tepat gitu loh, bukan sebagai yang benar-benar kayak tuliskan hasil dari apa namanya, judul penelitian sertakan pembahasan dan kesimpulannya. Berarti itu kan kita nggak melakukan penelitian ya nggak? Itu kita based on AI gitu ya. Nah, itu nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma mencari referensi kayak carikan jurnal tentang ini gitu kan, misal itu nanti dia muncul link-link gitu kan, itu bisa. Atau kayak apa yang dimaksud dengan IoT dan penerapannya kan itu kayak kita cuma searching biasa ya nggak sih? Cuma si AI ini bisa merangkum gitu kan ya. Jadi itu bisa kita buat. Terus kalau untuk memantik ide sih sebenarnya menurut aku lebih ke membantu judul aja sih. Jadi apa namanya? Kan judul yang sekarang tuh harus lebih eye catching ya. Kadang-kadang tuh si AI itu lebih kreatif daripada kita, iya nggak? Lebih pintar dia. Lebih pintar daripada kita gitu kan dari segi kreativitas. Tapi kalau based on mau bikin apa tuh tetap dari kita. Misal buatlah judul penelitian yang eye-catching dan akademik gitu kan, yang profesional gitu untuk pembuatan insektisida alami dari ini dan ini gitu. Nanti dia tuh kayak banyak pilihan gitu loh. Kita bisa collab judul-judulnya. Jadi menurut aku selagi judulnya itu apa penggunaan AI-nya ini tidak untuk hasil dan pembahasan, apalagi untuk isinya terus kita langsung copy itu nggak apa-apa. Tapi kalau kopian dari AI dan apa hasil penelitiannya kita jadi nggak terjun ke lapangan itu menurut aku salah sih gitu. Ada di Mungkin buku lebih panduan. untuk membantu brainstorming kali ya. Itu Iya betul betul. masih boleh. Oke, Boleh, kurang lebih tapi tadi seperti aku itu. kita juga harus bisa collab-nya gitu loh, jangan mentah-mentah ngambil dari AI. Kayak misal kan dia suka ngasih pilihan ya, kolaborasi idenya gitu. Jadi jangan mentah-mentah. Terus kita cek lagi, kan kalau AI itu kan biasanya dari kumpulan yang udah ada juga nggak sih dari Google. Terus ternyata pas dia ngasih judul, udah ada judulnya. Kita harus searching lagi gitu judulnya ini udah ada apa belum dari Google Scholar apa jurnal-jurnal yang lain. Oke, mungkin seperti itu Ada jawabannya di Deborah. kalau di SMA di lampiran 38 ya buat pernyataan suratnya. Ini ditandatangani oleh kepala sekolah juga. Oke, Jadi harus untuk jujur. lampiran sendiri bisa dilihat juga ya Kak nanti di template-nya. Ada Ya template-nya betul dan betul. untuk contoh penggunaan AI-nya ya sebatas brainstorming, tapi kita juga harus dicek lagi yang dari output AI, jangan apa ya ngambil asal mentah-mentah gitu, kopas gitu. Kurang lebih begitu deh, Bara. Semoga terjawab. Oke, Kak. Seru banget ya, Kak, ngabuburit bareng materi yang dibawakan Kak Dini sore hari ini. Tiba-tiba udah jam setengah 6 aja. Bentar lagi pada buka puasa. Oke nih. Karena kita sudah melewati sesi diskusi dan tanya jawab, mohon maaf apabila masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab karena keterbatasan waktu juga. Selanjutnya kita langsung beralih ke agenda penyerahan sertifikat kepada pemateri sebagai bentuk apresiasi atas ilmu dan waktunya. Untuk kakak operator, boleh minta tolong untuk di share screen sertifikatnya.
untuk kita. Oke, dengan screenshot. Operator bilang nggak apa-apa 1, 2, 3 biar kita bisa pose cakep. Nggak mungkin ya hasilnya jelek. Oke, mungkin bisa dihitung dari aku ya. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin ya, Kak. 1, 2, 3. Oke, baik. Oke, karena sesi penyerahan sertifikat udah juga diberikan. Terima kasih banyak ya ke Kak Dini atas ilmu dan pemaparan materinya yang sangat luar biasa di sore hari ini untuk terkhusus untuk TOT 1 pada sore hari ini. Ayo dong teman-teman beri tepuk tangan virtual sekali lagi untuk Kak Dini yang meriah. Kita ramaikan di Zoom. Yeay, rame banget. Siap. Baik, teman-teman. Sebelum acara kita tutup, aku ingatkan lagi untuk teman-teman yang belum mengisi link presensi untuk segera mengisi karena link presensinya hanya dikirimkan di kolom chat Zoom. PJ tidak akan mengirimkan ke dalam grup besar. Jadi langsung aja diisi, jangan ditunda-tunda ya teman-teman. Dan ingin mengingatkan lagi nanti setelah acara akan ada link Google Form terkait resume atau rangkuman yang harus teman-teman isi untuk mendapatkan sertifikat skala nasionalnya. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara TOT 1 hari ini. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir dan aktif, serta terima kasih sebesar-besarnya untuk Kak Dini atas materinya yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi amal kebaikan dan membantu teman-teman serta para calon fasil mempersiapkan diri untuk opsi. Saya Novidia Ramatika selaku moderator pamit undur diri. Sampai bertemu di TOT selanjutnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat menanti waktu berbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Dini. Terima kasih teman-teman semua. Ya, terima kasih semuanya.